Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahlan Muslim Mubarok, mahasiswa Institut Agama Islam Tazkiyah dengan NIM 2310 409045. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau menjabarkan tentang keniscayaan ijtihad, ya. Saya akan menjelaskan dari awal, mungkin dari definisinya terlebih dahulu, ya. Apa itu ijtihad? Ijtihad adalah usaha atau upaya penalaran dan interpretasi yang dilakukan oleh seorang ulama atau cendekiawan muslim untuk menemukan solusi hukum dalam masalah yang belum memiliki penjelasan yang tegas dalam sumber-sumber utama hukum Islam seperti Al-Quran dan Sunnah. Ini melibatkan penggunaan metode hukum Islam seperti analogi kias, konsensus, ijma, dan pertimbangan atas tujuan-tujuan syariat, maqasid al-syariah, untuk mencapai pemahaman dan kesimpulan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Jadi sebuah ijtihad menjadi kepastian dalam menetapkan suatu hukum ketika telah melalui proses yang cermat dan sistematis berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang kuat. Hal ini melibatkan penalaran yang mendalam, pemahaman yang luas terhadap sumber-sumber hukum Islam, dan konsultasi dengan para ahli. Ijtihad menjadi jalan utama menetapkan suatu hukum karena dalam Islam terdapat ruang untuk interpretasi dan aplikasi hukum yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan zaman. Melakukan ijtihad merupakan tindakan yang dianjurkan dalam Islam, baik pada zaman dahulu maupun sekarang, untuk menjawab perubahan sosial, teknologi, dan budaya, serta memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan adil. Saya akan menjelaskan lebih dalam lagi bagaimana ijtihad itu menjadi kepastian. Yang pertama, proses ijtihad. Ijtihad merupakan sebuah proses intelektual yang melibatkan penalaran dan analisis terhadap sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran, Sunnah, Sunnah tradisi Nabi Muhammad SAW, ijma, konsensus ulama, dan kias, analogi. Proses ini membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap teks-teks agama dan juga pemahaman terhadap konteks sosial, budaya, dan teknologi zaman sekarang. Yang kedua, kejelasan hukum. Sebuah ijtihad menjadi kepastian dalam menetapkan suatu hukum ketika telah melalui proses yang teliti dan komprehensif. Para ulama yang melakukan ijtihad biasanya memiliki keahlian yang mendalam dalam ilmu agama dan metodologi hukum Islam. Mereka mempertimbangkan berbagai sudut pandang, bukti-bukti yang relevan, serta prinsip-prinsip hukum Islam untuk mencapai kesimpulan yang paling masuk akal dan sesuai dengan tujuan syariat. Dan yang ketiga, relevansi dan keterbukaan. Ijtihad menjadi sebuah jalan untuk menetapkan suatu hukum karena Islam diakui sebagai agama yang bersifat universal dan fleksibel. Prinsip-prinsip agama Islam dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks dan zaman. Oleh karena itu, ijtihad memungkinkan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perubahan-perubahan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang terjadi seiring berjalannya waktu. Dan terakhir, nomor 4, hukumnya melakukan ijtihad. Hukum melakukan ijtihad itu apa? Melakukan ijtihad merupakan sebuah tindakan yang dianjurkan dalam Islam, terutama bagi para ulama yang memiliki pengetahuan yang mencukupi. Pada zaman dahulu, ijtihad dilakukan oleh para ulama untuk menjawab tantangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
Begitu pula pada zaman sekarang, ijtihad tetap menjadi suatu kebutuhan untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan dapat menjadi berbagai permasalahan kontemporer yang kompleks. Ya, jadi dengan demikian, ijtihad merupakan sebuah proses yang penting dalam menetapkan hukum Islam, mengingat sifat dinamis dan relevansi agama tersebut terhadap kehidupan manusia dalam berbagai zaman. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.